1325053. Saya Brenda Media Studi dengan NIMK 1325057. Saya Nafalatnan dengan NIMK 32535. Di sini kami akan membahas materi mengenai determinan dan juga vektor. Selamat menyaksikan. Pengantar vektor. Yang pertama, pengertian vektor. Vektor adalah ruas garis berarah atau panah yang memiliki arah atau direction, besar atau panjang atau magnitude. Titik awal disebut initial point, titik akhir disebut terminal point. Vektor biasanya ditulis sebagai V dengan arah panah. Yang kedua, vektor ekuivalen. Dua vektor dikatakan ekuivalen apabila memiliki panjang yang sama dan memiliki arah yang sama. Posisi vektor boleh berbeda, tetapi tetap dianggap sama jika memenuhi kedua syarat tersebut. Yang ketiga, penjumlahan vektor. Cara menjumlahkan dua vektor, yang pertama, letakkan pangkal vektor kedua di ujung vektor pertama. Yang kedua, hasil penjumlahan adalah vektor dari pangkal pertama menuju yang terakhir. Sifat komutatif, di mana vektor V ditambah vektor W sama dengan vektor W ditambah vektor V. Yang keempat, vektor 0. Vektor 0 memiliki panjang 0 dan tidak mempunyai arah tertentu. Ditulis 0. Sifat vektor V ditambah 0 sama dengan vektor V. Yang kelima, vektor negatif. Vektor negatif mempunyai besar yang sama dan arah berlawanan. Ditulis minus vektor V. Sifatnya minus 1 dikali vektor V sama dengan minus vektor V. Yang keenam, pengurangan vektor. Pengurangan dilakukan dengan menjumlahkan vektor negatif. Contohnya, vektor V dikurangi vektor W sama dengan vektor V ditambah minus vektor W. Selanjutnya, vektor pada sistem koordinat dua dimensi. Jika sebuah vektor ditempatkan pada titik asal 0,0, maka koordinat titik akhirnya disebut komponen vektor. Ditulis vektor V sama dengan V1, V2. Dua vektor sama apabila V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2. Artinya setiap komponennya harus sama. Vektor pada ruang 3 dimensi. Pada ruang 3 dimensi digunakan 3 sumbu koordinat, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Ketiga, saling tegak lurus. Komponen vektor ditulis vektor V sama dengan V1, V2, V3. Operasi vektor 3 dimensi. Penjumlahan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah W1 ditambah W2 ditambah W3 sama dengan V1 ditambah W1, V2 ditambah W2, V3 ditambah W3. Pertanyaan sekarang, jika K adalah bilangan real, K dikali V1, V2, V3 sama dengan K V1, K V2, K V3. Norma suatu vektor. Panjang dari suatu vektor U seringkali disebut dengan norma atau norm dari U dan dinyatakan dengan bentuk seperti ini. Sekarang kita akan membicarakan norma vektor U yang berada di dimensi kedua. Sekarang kita akan mencari panjang dari vektor U. Ini pusatnya 0,0 dan kita akan mencari panjang dari vektor U. Jadi kita punya di sini. Dan kita bisa menggunakan komponen yang ada, yaitu U1 dan U2 dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu dengan mengkuadratkan U1 ditambah dengan kuadratnya U2 lalu kita akarkan, akan menjadi seperti ini. Sekarang kita kembali ke dimensi 3. Kita akan mencari panjang
vektor U. Kita masih bisa menggunakan teorema Pythagoras tadi, yaitu dengan panjang OR dan panjang PR. Jadi OR kuadrat ditambah PR kuadrat itu adalah U kuadrat. OR kuadrat sendiri itu bisa ditulis menjadi OI kuadrat ditambah dengan IR kuadrat. Lalu kita bisa ubah OR kuadratnya menjadi OI kuadrat ditambah OS kuadrat ditambah PR kuadrat. Lalu untuk OI sendiri ini adalah U1 dan OS ini U2 dan RB ini U3, maka menjadi U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat, sehingga panjang U adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Suatu vektor dengan norma 1 disebut dengan vektor satuan atau unit vektor. Jika vektor P1, X1, Y1, Z1 dan vektor P2, X2, Y2, Z2 adalah dua titik pada ruang dimensi 3, maka jarak atau D di antara keduanya adalah norma dari jarak P1, P2. Jika digambarkan itu bisa seperti ini. Lalu karena jarak P1, P2 yang dari gambar itu didapati P2 dikurangi dengan P1, sehingga X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Lalu untuk jaraknya atau D itu adalah akar dari X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan ditambah Z2 min Z1 dikuadratkan. Hal yang serupa juga bisa dilakukan pada ruang dimensi 2, yaitu jika P1-nya X1 Y1, P2-nya X2 Y2, maka jaraknya itu bisa dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Sekarang kita masuk ke menentukan norma dan jarak. Ada soal yaitu norma dari vektor U min 3, 2, 1. Rumusnya itu adalah norma U sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat, yaitu kita masukkan saja min 3 kuadrat plus 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 9 ditambah 4 ditambah 1, jadi berapa? Dan tambah 13, 14 akar 14. Lalu yang kedua ada jarak D antara titik-titik P1 dan P2. Untuk rumusnya, jarak itu adalah akar P2 kurang P1, yaitu akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat tambah Z2 min Z1 kuadrat. Kita dapati 4 dikurang 2 kuadrat min 3
dikurang X1 X2 lalu 1 dikurang X5 hasilnya akar 44. Hasil kali titik proyeksi. A. Definisi hasil kali titik. Hasil kali titik antara dua vektor normal U dan V pada ruang berdimensi 2 atau R pangkat 2 atau ruang berdimensi 3 atau R pangkat 3 didefinisikan berdasarkan panjang masing-masing vektor dan sudut theta di antara keduanya. Theta lebih dari sama dengan 0 dan theta kurang dari sama dengan pi. Secara matematis, definisi ini dituliskan melalui persamaan berikut. U kali V sama dengan norma U kali norma V kali cos theta jika U tidak sama dengan 0 dan V tidak sama dengan 0. U kali V sama dengan 0 jika U sama dengan 0 atau V sama dengan 0. B. Bentuk komponen hasil kali titik. Untuk mempermudah perhitungan analitis tanpa harus mengetahui sudut theta terlebih dahulu, hasil kali titik dapat diturunkan ke dalam bentuk komponen-komponen vektor menggunakan hukum kosinus. 1. Pada ruang berdimensi 3 atau R pangkat 3, jika U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3, hasil kali titik keduanya dapat dinyatakan sebagai U kali V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3. 2. Pada ruang berdimensi 2 atau R pangkat 2, jika U sama dengan U1, U2, dan V sama dengan V1, V2, hasil kali titik keduanya dapat dinyatakan sebagai U kali V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. C. Menentukan sudut antara dua vektor. Melalui manipulasi aljabar dari definisi hasil kali titik, nilai kosinus dari sudut theta di antara dua vektor normal dapat dinyatakan sebagai cos theta sama dengan U dot V per norma U kali norma V. Hubungan antara nilai hasil kali titik dengan jenis sudut theta yang terbentuk adalah sebagai berikut. A. Sudut lancip. Theta lebih dari sama dengan 0 dan theta kurang dari sama dengan pi per 2 jika dan hanya jika U dot V lebih dari 0. B. Sudut tumpul. Theta lebih dari pi per 2 dan theta kurang dari sama dengan pi jika dan hanya jika U dot V kurang dari 0. C. Sudut siku-siku. Theta sama dengan pi per 2 jika dan hanya jika U dot V sama dengan 0. D. Vektor-vektor ortogonal. Dua vektor normal U dan V dikatakan ortogonal, saling tegak lurus ditulis U tegak lurus V jika dan hanya jika hasil kali titik antara keduanya bernilai 0. U dot V sama dengan 0. Sifat ini sangat penting untuk menguji kelurusan posisi antar dua vektor dalam ruang geometri. E. Sifat-sifat aljabar hasil kali titik. Jika U, V, dan W adalah vektor pada ruang berdimensi 2 atau 3 dan K adalah scalar konstan, maka berlaku sifat-sifat operasi berikut. Yang pertama, sifat komutatif U dot V sama dengan V dot U. Yang kedua, sifat distributif. Yang pertama, sifat komutatif U dot V sama dengan V dot U. Yang kedua, sifat distributif U dot V plus W sama dengan U dot V plus U dot W. Yang ketiga, homogenitas skalar K kali U dot V sama dengan K U dot V sama dengan U dot KV. Yang keempat, positivitas U dot V lebih dari 0 jika V tidak sama dengan 0 dan V dot V sama dengan 0 jika V sama dengan 0. G. Aplikasi geometri. Jarak titik ke garis. Satu implementasi penting dari konsep proyeksi vektor dan hasil kali titik adalah untuk menurunkan rumus jarak D antara titik P0, X0, Y0 ke garis dengan persamaan linear AX plus BY plus C sama dengan 0 dengan memanfaatkan komponen vektor normal N sama dengan A, P yang tegak lurus terhadap garis tersebut diperoleh formula jarak terpendek sebagai berikut. D sama dengan mutlak AX0 plus BY0 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Oke, di sebab ini kita akan membahas tentang hasil kali silang.
Definisinya adalah jika U sama dengan U1, U2, U3 dan V sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3, maka hasil kali silang adalah U2, V3 dikurangi U3, V2, U3, V1 dikurangi U1, V3, U1, V2 dikurangi U2, V1. Atau jika dituliskan dalam notasi determinan, hasilnya adalah U cross V sama dengan determinan U2, U3, V2, V3, minus determinan U1, U3, V1, V3, determinan U1, U2, V1, V2. Oke, di sini ada contoh dan mari kita coba. Soalnya adalah carilah U cross V di mana U sama dengan 1, 2, 2 dan V sama dengan 3, 0, 1. Seperti yang tadi di awal dijelaskan, berarti sama dengan U cross V sama dengan determinan 2 min 2 0 1, minus determinan 1 min 2 3 1, determinan 1 2 3 0 dengan 0 maksudnya ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 min 7 min 6. Oke, selanjutnya sini ada teorema 3.4.1 yaitu mengenai hubungan antara hasil kali silang dan hasil kali titik. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor pada ruang dimensi, maka memiliki hubungan yang pertama U dikali dalam kurung U cross V sama dengan 0, yang dimana itu adalah ortogonal terhadap U. Lalu yang kedua, V dikali dalam kurung U cross V sama dengan 0 itu ortogonal terhadap V. Dan yang ketiga, norm U cross V kuadrat sama dengan norm U kuadrat dikali norm V kuadrat dikurangi U dot V kuadrat, itu adalah identitas Lagrange. Dan yang keempat, U cross dalam kurung V cross V sama dengan U dot V kali V dikurangi U dot V kali W, yaitu hubungan hasil kali titik dan hasil kali silang. Lalu yang terakhir, U cross V sama dengan U dot V kali V dikurangi V dot V dikali U, itu juga sama, yaitu hubungan hasil kali titik dan hasil kali silang. Lalu yang kedua, teorema 3.42 yaitu tentang sifat-sifat hasil kali silang. Yang pertama, U cross V sama dengan minus V cross U. Lalu U cross dalam kurung V plus V sama dengan U cross V ditambah U cross V. Yang ketiga, U plus V cross V sama dengan U cross V ditambah V cross V. Lalu yang keempat, skalar kali U cross V sama dengan skalar kali U cross V sama dengan U cross skalar kali V. Kemudian yang kelima, U cross 0 sama dengan 0 cross U sama dengan 0. Dan yang terakhir, U cross U sama dengan 0. Ya, perhatikan kalau yang ada di sini, I sama dengan 1,0,0, B sama dengan 0,1,0, dan juga ada K sama dengan 0,0,1. Di sini kita tahu bahwa skala vektor ini memiliki panjang satuan 1 dan terletak di sepanjang sumbu koordinatnya. Vektor-vektor ini juga disebut sebagai vektor satuan standar pada ruang berdimensi 3. Dan kita juga dapat menulisnya seperti ini. B sama dengan V1, V2, V3 sama dengan V1, 1,0,0 ditambah V2, 0,1,0 ditambah V3, 0,0,1 hingga sama dengan V1G ditambah V2J ditambah V3K. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas mengenai bentuk determinan hasil kali silang. Di sini sudah ada contoh ya, dapat kita lihat U cross V itu sama dengan determinan IJ kan U1, U2, U3, V1, V2, V3 sama dengan U2, U3, V2, V3I dikurangi U1, U3, V1, V3J plus U1, U2, V1, V2K. Kita coba satu contoh, misalkan U sama dengan 1 min 2
tinggal masukkan seperti yang di sini ya. Berarti oke, kita buat contoh ya. Kita misalkan menggunakan angka. Misalkan itu sama dengan 1, 2, 3 dan V sama dengan 1, 4, 6. Kita masukkan di sini, berarti kita ketahui U cross V sama dengan berapa hasilnya? Hasilnya berarti 2 kali 6 itu kan 12. Dikurangi, ini kita tutup ya. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Ini dikurangi. Terus yang bagian C kita tutup. Misalkan 1 kali 6 sama dengan 6. Dikurangi 1 kali 2. Terus Sekarang kita bagian yang sebelah kaki kita tutup, berarti 1 kali 4 4 dikurangi 1 kali 2 2. Sehingga hasilnya adalah Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tak kirim.